Kementerian Kesehatan mengatakan perundungan menjadi salah satu penyebab Indonesia kekurangan dokter spesialis. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menerima laporan bahwa mayoritas peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS menjadi korban perundungan oleh dokter senior. Kasus perundungan yang terjadi misalnya dipaksa membeli barang yang diinginkan oleh dokter spesialis senior, membeli sepatu olahraga, membeli makanan, minuman, bahkan hingga dipaksa menyewa lapangan sepak bola. Budi juga mengatakan banyak dokter yang lulus program PPDS sulit mendapatkan rekomendasi dalam bentuk surat izin praktek dari dokter spesialis senior karena penilaian subjektif, termasuk banyaknya praktek nepotisme dalam pemberian rekomendasi surat tanda registrasi atau STR dokter spesialis. Banyak sekali yang menebuli. Dia bilang, kenapa sih harus dibully gitu? Beliin apalah, siapin makanan, itu nggak apa-apa ya. Kadang-kadang nyiapin lapangan bola, beliin sepatunya, wah segala macam. Banyak sekali minta personal favor untuk bisa masuk spesialis. Banyak sekali. Aku nanya kenapa sih? Bukannya kayak si Pemaru nih aja ujian-ujiannya tinggal masuk. Kenapa aku bilang darah biru? Karena ya buktinya aku terima banyak sekali. Oh, harus rekomendasi menteri ya untuk masuk. Iya Pak, kalau nggak bisa masuk. Ini aku dengar nih, aku nggak ada. Kenapa nggak bisa masuk? Ya saya kalah lah Pak, kalau dapat rekomendasi anaknya profesor atau anaknya dokter. Selain perundungan, Budi juga menyoroti mahalnya biaya PPDS yang membuat dokter enggan mengambil pendidikan spesialis. Menurutnya, Indonesia merupakan satu-satunya negara di mana dokter PPDS atau residen tidak dibayar. Hal tersebut karena selama ini PPDS merupakan program berbasis universitas, sehingga yang terjadi adalah sebaliknya. Dokter PPDS justru harus membayar sejumlah biaya yang tidak sedikit untuk melanjutkan ke program spesialis. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian Kesehatan akan mengubah basis proses PPDS menjadi berbasis pendidikan belajar sambil bekerja di rumah sakit. Nantinya dokter umum akan digaji selama menjalani PPDS di rumah sakit. Rencananya program spesialis juga akan dilakukan di puskesmas. Selain itu, jumlah dosen program spesialis di Fakultas Kedokteran juga akan ditingkatkan 2 kali lipat. Diharapkan dapat meningkatkan jumlah dokter spesialis di Indonesia. Mengacu pada standar WHO, yakni 1 dokter per 1.000 penduduk, Kementerian Kesehatan mencatat Indonesia membutuhkan sekitar 270.000 dokter. Namun hingga Juli 2022, dokter dalam negeri tercatat hanya 140.000 atau hanya 0,4 dokter per 1.000 penduduk. Artinya Indonesia harus mengejar kekurangan 130.000 dokter untuk mencapai standar WHO. Estimasi anggaran yang dibutuhkan mencapai total 32 triliun rupiah hingga tahun 2027 atau 5 triliun rupiah per tahun untuk mereformasi sistem kesehatan termasuk melengkapi peralatan di semua rumah sakit umum di daerah. Potensi sumber anggarannya akan berasal dari dana PEN, dana alokasi khusus bidang kesehatan, BLU atau BLUD, dan pinjaman.